Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Komisi 3 DPR siap bahas RUU Polri dan Kejaksaan bila dianggap mendesak. Giliran soal jabatan aja dianggap mendesak, ingin segera dibahas, ingin segera disahkan. Tapi soal hukuman untuk para koruptor dan RUU perampasan aset tidak dianggap mendesak karena hingga sekarang tidak segera disahkan. Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Belum 1 bulan dilantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat yang gak tahu rapat paripurna silahkan dibaca, udah gue sematkan di atas itu. Sidang paripurna atau rapat paripurna itu forum tertinggi loh untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Kok bisa sih pada bolos? Coba kita cek sebenarnya rapat-rapat DPR tuh urusannya apa aja. Ketika orang-orang Papua tanahnya digerus, ketika sungai-sungai mereka dicemari, ketika pagar laut. Iya, ketika pagar laut dan sebagainya, DPR bungkam. DPR tuh nggak ngomong, DPR tuh nggak cerita kemana-mana. Ketika misalkan masyarakat Indonesia itu minta dari tahun 2008, minta supaya koruptor itu dimiskinkan, nggak pernah ada cerita rapat di situ, nggak pernah ada cerita sidang di situ. Komisi 3 DPR siap bahas RUU Polri dan Kejaksaan bila dianggap mendesak. Giliran soal jabatan aja dianggap mendesak, ingin segera dibahas, ingin segera disahkan. Tapi soal hukuman untuk para koruptor dan RUU perampasan aset tidak dianggap mendesak karena hingga sekarang tidak segera disahkan. Bapak Ibu DPR yang terhormat, sudah belasan tahun RUU perampasan aset ini ngandang tidak segera disahkan dengan berbagai macam alasan. Kalau sekarang banyak yang beralasan jika Ibu Puan Maharani tidak mungkin mau mengetok palu, Ibu Puan Maharani tidak mungkin mau mengesahkan RUU perampasan aset karena tidak mendukung program Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Halah, bohong itu, bullshit. Kenapa? Buktinya, revisi UU TNI, Ibu Puan mau mengetok palu, mau mengesahkan. Jadi secara logika, semua RUU, semua undang-undang bisa disahkan sama Ibu Puan. Toh, yang ada di Senayan sana lebih banyak, yang masuk koalisinya Bapak Prabowo. Yang di oposisi sedikit, otomatis jika voting yang menang yang di koalisinya Bapak Prabowo. Terus apa kendalanya sekarang? Oh iya ya, kendalanya takut senjata makan tuan ya. Kalau UU perampasan aset itu disahkan, takut ya para anggota dewan, para pejabat ini kena ya. Terus kena KPK, asetnya dirampas gitu, takut ya. Oh gitu ya mainnya. Takut kena sendiri, makanya undang-undangnya juga tidak dibikin-bikin. Pak Prabowo, Bapak DPR, Ibu DPR semua, undang-undang hukuman untuk para koruptor ini penting. Penting untuk apa? Penting untuk rakyat Indonesia. Semakin koruptor merajalela, rakyat Indonesia semakin miskin, semakin sengsara. Maka dari itu cepat bikin undang-undang hukuman koruptor yang menakutkan, yang membuat efek jerah, yang membuat para koruptor tidak mau lagi untuk merampas hak-hak rakyat Indonesia. Gimana para mulut netizen? Setuju dengan pendapat saya? DPR memang payah, DPR memang payah parah, tidak memihak rakyat. Lebih cepat mengesahkan undang-undang yang gak penting, perampasan aset, tapi asetnya rakyat kecil. Motor, kendaraan, mobil,
Jika lu nggak bayar 2 tahun STNK mati, motor lu, mobil lu langsung disita, guys. Itu kenapa DPR ngebut undang-undang masalah seperti itu? Pak polisi itu hanya menjalankan tugas saja, merampas motor, kendaraan, mobil rakyat itu. Tapi yang penting ini yang bikin undang-undang ini keterlaluan banget. Banget keterlaluan, gak ada gunanya bikin undang-undang seperti itu. Bikin itu undang-undang perampasan harta koruptor, memiskinkan semua keluarganya. Sampai kakek, nenek, cicit, buyut itu dimiskinkan semua. Itu baru cakep, guys. Masuk DPR itu bisanya cuma gitu-gitu aja, rugi gaji kalian itu. Petentang-petenteng gaji besar tapi nggak ada gunanya buat rakyat. Udahlah, DPR tuh bubarin aja. Ngapain sih? Rakyat yang mana sih yang diwakilin? Orang aspirasi rakyat aja nggak tersampaikan kok. Bentar. Ini di FYP gue banyak banget gerakan-gerakan membubarkan DPR gitu ya. Terus komen-komennya tuh ya 98% tuh pada setuju lah gitu. Yang gue tahu ya, buat jadi anggota DPR itu biayanya tinggi, say. Nggak mungkin orang-orang miskin atau orang-orang ngalangan bawah yang jadi anggota DPR. Akhirnya ya anggota-anggota DPR itu diisi sama orang-orang kaya, sama anak pejabat, istri pejabat, keluarga pejabat. Jadi ya wajar aja kalau kesehariannya itu ya dan omongan-omongannya atau tindakan-tindakannya itu tidak merepresentasikan masyarakat rakyat bawah. Ya orang mereka tidak pernah menjadi rakyat biasa. Nah, karena rakyat-rakyat banyak yang banyak yang kecewa gitu ya. Makanya muncullah pergerakan untuk membubarkan DPR. Walaupun sebelumnya ada 2 presiden RI kita itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama itu Bapak Soekarno, yang kedua itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Secara hukumnya ya, DPR itu tidak bisa dilengsarkan oleh presiden. Dan secara hukum ya mungkin kayak membubarkan DPR itu seperti negara yang nggak ada partainya. Ya nggak bisa, nggak semudah itu juga. Tapi mungkin ya yang gue pikirin, kalau emang rakyat itu emang beneran serius membubarkan DPR gitu ya, mungkin salah satu jalannya ya revolusi menurut gue ya. Sejak awal anggota-anggota DPR itu bukan rakyat biasa, guys, setahu gue. Mereka itu memang berasal dari golongan-golongan yang memang punya privilege, seperti yang tadi gue bilang, isinya ya orang-orang kaya, karena menjadi DPR itu biayanya juga tidak murah. Oke lah, mungkin kalau DPRD yang tingkat kota madya kayak gitu-gitu adalah 1 sampai 2 orang, paling banyak mungkin 5 orang gitu yang memang dari rakyat biasa, rakyat kalangan bawah gitu. Ingat ya, cuma antara 1 sampai 5 orang yang dari rakyat biasa. Sisanya kalian jawab sendiri. Jadi menurut gue jangan berharap banyak kalau anggota DPR itu, semua anggota DPR itu bisa merasakan hati rakyat biasa gitu. Ya mereka itu nggak pernah jadi rakyat biasa. Tapi disclaimer gue kasih tahu, tidak semua anggota DPR itu seperti itu. Banyak juga anggota DPR yang benar-benar menyuarakan suara rakyat. Satu sisi gue setuju dibubarkan, tapi satu sisi juga gue nggak setuju dibubarkan. Jadi gue 50-50 gitu. Gue setuju dibubarkan itu gue punya beberapa alasan ya. Pertama, presiden itu sudah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, undang-undang itu, UU itu bisa dibuat di pemerintah. Kalau kurang puas sama hasilnya, gugat aja ke MK. Demokrasi itu bisa kok diterapkan langsung tanpa perwakilan. Contoh yang berlaku di Swiss, ini bisa loh diterapin di Indonesia. Atau biasanya disebut direct demokrasi. Kalau masih butuh representasi, bisa kok diaduin ke DPD yang anggotanya tuh juga masing-masing tuh independen. Setidaknya mereka itu bisa menyuarakan daerahnya masing-masing. Yang terakhir, anggaran itu pasti bisa lebih efisien kalau tidak melibatkan DPR dari mereka-mereka yang minta tunjangannya naik, gajinya naik, padahal buat beli tas branded, buat makan lobster, makan fine dining. Cuma ya gimana ya, kalau mau membubarkan DPR berarti kan harus ada amandemen UU baru, harus ada perubahan undang-undang baru, dan itu yang mengesahkan undang-undang juga salah satunya adalah DPR gitu. Ya mana mau DPR membubarkan dirinya sendiri loh. Dan gue juga gak setuju sebenarnya kalau dibubarin. Kayak yang tadi gue bilang, gue tuh 50-50. Kekuasaan, penguasa itu tetap butuh pengawasan. Mungkin kalau dibubarin gue gak setuju ya. Gue lebih setuju untuk sistemnya yang dirubah. Dan menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar ya 1945, itu presiden itu tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR. Dan mungkin gue lebih setuju untuk anggota DPR itu dikurangi gitu loh. Kalian tahu gak sih anggota DPR kita tuh berapa banyak? Dan belum lagi ditambah sama anggota DPRD, DPD, dan lain-lain. Menurut gue emang kita butuh sebanyak itu ya anggotanya gitu. Banyak juga yang ngeplesetin DPR ya, yang dari Dewan Perwakilan Rakyat itu mereka sebutnya jadi Dewan Penindas Rakyat, jadi Dewan Penista Rakyat. Bahkan ya DPR itu lebih banyak menghabiskan anggaran negara daripada menghasilkan apa yang diperlukan oleh rakyat. Lebih banyak ngabisin anggaran daripada membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk negara. DPR itu udah ada loh dari zaman kemerdekaan 1945, namanya KNIP kalau nggak salah. Makanya gue bilang kayaknya tuh lebih perlu diperbaiki sistem parpolnya gitu, sistem partai politiknya gitu loh, daripada membubarkan DPR-nya. Masalahnya ya, DPR ini nggak semua DPR ya, tidak semua DPR, tapi kebanyakan anggota DPR itu tidak menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik, dengan benar. Coba kita cek sebenarnya rapat-rapat DPR tuh urusannya apa aja. Ketika orang-orang Papua tanahnya digerus, ketika sungai-sungai mereka dicemari, ketika pagar laut, ketika pagar laut dan sebagainya, DPR bungkam.
DPR tuh nggak ngomong, DPR tuh nggak cerita kemana-mana. Ketika misalkan masyarakat Indonesia itu minta dari tahun 2008 minta supaya koruptor itu dimiskinkan, gak pernah ada cerita rapat di situ, gak pernah ada cerita sidang di situ. Perampasan aset ayo. Jadi yang dibicarakan di DPR itu apa? Ketika Gibran mau naik, ketika Kaisang mau naik. Jadi yang dibicarakan itu RUU TNI, RUU polisi, RUU penyiaran. Perampasan aset mana? Untuk itu aja kita layak untuk mengapresiasi Gus Dur ketika mengatakan bubarkan DPR. Tamatkan anggaran. Inilah alasan Presiden Gus Dur ingin membubarkan DPR. Yang pertama, kurangnya efektivitas DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam membuat kebijakan dan undang-undang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi, nepotisme dan kolusi, serta kebiasaan melakukan politik uang yang merusak integritas lembaga legislatif. Yang ketiga, terlalu sering terjadi konflik antara DPR dengan pemerintah yang menghambat proses legislasi dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang. Karena DPR lebih banyak mewakili kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dan itu terbukti di zaman sekarang ya. Meskipun Gus Dur mengajukan usulan tersebut, namun tidak berhasil mengubah struktur atau melakukan pembubaran DPR karena batasan-batasan konstitusional yang ada. Pantas saja Gus Dur dilengsarkan. Soalnya Gus Dur tidak mau berkompromi dengan koruptor dan elit politik yang ingin menggadaikan bangsa sendiri. Gus Dur memecat banyak pejabat yang menyeleweng, membubarkan lembaga pemerintah yang menjadi lumbung koruptor, bahkan mengeluarkan dekrit yang salah satu poinnya yaitu membekukan MPR dan DPR. 23 Juli 2001 jam 9 malam, Gus Dur keluar menuju beranda istana mengenakan celana pendek, kaos dan sandal jepit setelah dirinya dilengsarkan MPR. Harian Kompas menyebutkan terdapat sedikitnya 300.000 barisan massa pendukung Gus Dur dari berbagai daerah yang siap mengorbankan nyawa demi Gus Dur. Tapi justru Gus Dur melambaikan tangan, meminta para pendukungnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian, katanya. Gus Dur sebagai presiden dijatuhkan karena intrik politik dengan tuduhan korupsi dalam skandal Bulog Gate dan Brunei Gate, walaupun akhirnya tidak pernah terbukti sampai hari ini. Menurut kalian, jika Gus Dur tidak lengser dan terus jadi presiden waktu itu, bagaimana kondisi Indonesia hari ini? Bang, apa yang terjadi kalau DPR dibubarin? Menarik nih. Kenapa sih pada pengen banget DPR bubar? Karena mereka suka tidur. Kan kita yang rakyat juga suka tidur. Jadi ya mereka cuma mewakili kita aja. Tapi kamu tahu gak sih, kalau DPR itu udah pernah dibubarin? Gimana ceritanya? Saya samain sama Tempo dan Liputan 6. Ternyata DPR dulu itu dibubarin sama Presiden Soekarno. Tepatnya di tahun 1960. Tapi dibentuk lagi di tahun 1971. Nah, kalau kita hidup di universe lain yang DPR-nya bubar, yang terjadi adalah pemerintahan kita nggak seimbang. Yang bikin aturan yang punya kuasa. Jadinya nggak ada demokrasi nanti. DPR kita emang nggak sempurna, tapi ternyata fungsinya krusial buat negara demokrasi. Di sisi lain, Prof. Dr. Sofian Siregar bilang, kalau DPR dan DPRD dibubarkan, negara bisa hemat uang pajak ratusan triliun per tahun. Jadi bisa buat lapangan kerja baru atau bayar hutang negara. Menarik, tapi kita nggak akan pernah tahu. Harapan saya sih bukan dibubar atau nggak bubarnya, tapi lebih ke peningkatan kualitas di segala aspek. Supaya negara kita lebih keren, nggak ada lagi kita kecewa karena ngeliat yang lagi tidur atau main game pas rapat. Supaya negara kita bahagianya merata. Kalau menurut kamu gimana? DPR mending bubar atau enggak? Inilah yang terjadi ketika pemilik negara yang asli, yaitu rakyat, habis kesabaran dan muak pada para tikus penyelenggara negara dan mengambil alih mandat dari mereka. Ya, rakyat Yunani membubarkan rapat DPR, bahkan melemparkan granat asap agar para tikus DPR itu keluar dari gedung milik rakyat. Rakyat Yunani sudah memberi kita contoh bagaimana seharusnya pemilik asli negara memperlakukan para pembantu rakyat yang jadi pengkhianat. Kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan kehendak rakyat adalah dasar dari Undang-Undang Dasar Negara. Presiden, DPR, polisi, dan semua instansi lainnya adalah pembantu rakyat, jadi hormat dan tunduklah pada majikanmu, yaitu rakyat. Ya, teman-teman, seruan bubarkan DPR mulai marak di media sosial, teman-teman. Saya setuju dengan perkataan Gus Dur, teman-teman. Ketika pembawa acara dalam acara tersebut menanyakan, kalau ingin membasmi tikus, kenapa Anda membakar lumbungnya? Jawaban cerdas Gus Dur ini sangat masuk akal, teman-teman.
karena tikusnya sudah menguasai lumbungnya. Benar juga, karena DPR ini udah sarang korupsi, teman-teman. Daripada intinya yang masyarakat sesalkan ini, undang-undang perampasan aset yang diajukan oleh masyarakat dari tahun 2008 ini tidak masuk dalam rapat-rapat para DPR. DPR malah membahas undang-undang yang tidak terlalu penting untuk kemajuan Indonesia, teman-teman. Yang rakyat inginkan ini undang-undang perampasan aset atau miskinkan para koruptor. Mungkin salah satu yang bikin jerah para koruptor ke depannya yang ada di Indonesia. DPR, DPD di Indonesia ini ratusan, teman-teman, jumlahnya. Anggaran tiap bulan yang dikeluarkan pemerintah ini triliunan untuk menggaji dan memberikan tunjangan pada mereka. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi pada kenyataannya tidak ada suara rakyat yang mereka wakili. Ketika masyarakat dari tahun 2008 teriak-teriak undang-undang perampasan aset mana, tidak pernah mereka bahas dalam rapat-rapat mereka. Itulah makanya muncul seruan bubarkan DPR. Gimana teman-teman? Setujukah kalau DPR yang ada di Indonesia ini dibubarkan? Saya sih lebih setuju kalau sistemnya yang dibenahi dan sahkan undang-undang perampasan aset. Ada yang menyebutkan kalau Ibu Puan Maharani ini tidak mungkin untuk mengetok palu terkait undang-undang perampasan aset. Kan di koalisi Prabowo kan lebih banyak anggotanya. Kalau mereka semuanya setuju voting undang-undang perampasan aset untuk para koruptor, sah kok. Gak mungkin Ibu Puan gak mau mengetok palu kait undang-undang perampasan aset tersebut. Kalau memang di koalisi Pak Prabowo ini ingin memberantas koruptor, sahkan undang-undang perampasan aset. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.